Oke, kembali lagi di channel Futari Farm. Kali ini kita akan membahas beternak entok atau dalam bahasa Indonesianya itik serati atau dalam bahasa Latinnya adalah Cairina moscata ini. Entok merupakan salah satu jenis unggas yang biasa dikembangbiakan di sebagian masyarakat. Selain itu, entok juga dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak hanya dagingnya saja, namun telur dari entok ini juga sangat diminati oleh kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Budidaya entok mungkin tidaklah sepopuler beternak unggas lainnya seperti ayam dan bebek, dan juga pemasaran untuk entok sendiri juga sedikit sulit dibandingkan pemasaran ayam dan bebek. Namun yang harus diketahui, ada beberapa alasan yang sangat menguntungkan jika melakukan ternak entok. Seperti entok merupakan unggas yang sangat kebal. Entok tidak mudah terserang penyakit seperti unggas lainnya. Kekebalan tubuh entok sangat diakui meskipun terkena suhu dan cuaca yang ekstrim sekalipun. Entok tidak mudah terkena penyakit, berbeda dengan unggas peliharaan lainnya yang jika terkena suhu cuaca yang berbeda sedikit saja langsung terkena penyakit bahkan mati. Yang kedua adalah pertumbuhan yang sangat cepat. Untuk masalah pertumbuhan, entok merupakan salah satu unggas yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dari unggas lainnya. Karena entok memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, maka dari itu tidak heran jika entok memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari unggas lainnya. Yang ketiga adalah memiliki harga yang tinggi. Entok sendiri memiliki harga jual yang sangat tinggi dibanding unggas ternak seperti ayam ataupun bebek. Harga entok jantan dewasa saja sampai di kisaran harga 100 sampai 150.000 per ekornya. Itu harga normal ya, tergantung dari berat badan sang entok tersebut. Semakin berat badannya semakin tinggi harga jualnya. Itu adalah salah satu alasannya mengapa lebih memilih entok dari unggas lainnya, karena keunggulan yang dimiliki entok jauh lebih menguntungkan pada peternak unggas lainnya. Ini adalah langkah-langkah untuk dilakukan untuk beternak entok. Langkah-langkah pertama adalah mempersiapkan kandang ternak entok. Sebelum beternak entok, hal yang paling utama dilakukan yaitu membuat kandangnya. Seperti diketahui, entok adalah hewan yang sangat suka dengan air. Oleh karena itu, harus menyediakan halaman yang cukup lebar untuk membudidayakan entok ini. Jika sudah ada lokasi yang tepat, barulah membuat kandangnya. Untuk membuat kandang entok tidaklah sulit, agar entok nantinya tidak terbang dan berkeliaran di luar sana. Sebaiknya dipagari terlebih dahulu halaman yang untuk beternak entok. Untuk memagari halaman bisa membuat dengan menggunakan bahan material seperti kayu, bambu, dan juga jaring untuk memagarinya. Jika halaman sudah dipagari, langkah selanjutnya membuat kandangnya. Membuat kandang baterai atau untuk anakan entok. Selain itu, buatkan juga kandang untuk entok mengerang dan kandang entok dewasa dan juga remaja. Dan jangan lupa pula memberikan tempat makan setiap kandangnya. Tidak hanya itu saja, kita juga harus menggali lubang persegi sedalam 30 cm. Untuk panjang dan lebarnya bisa diperkirakan sendiri. Yang mau buat untuk berenang sang entok. Dan di pinggiran juga bisa dibuat dengan menggunakan semen, dan di halaman juga diberikan tempat pakan. Untuk poin-poin selanjutnya adalah memilih indukan yang berkualitas. Untuk sukses berternak entok,
sebaiknya Anda harus memulainya dengan beternak dari indukan. Mengapa saya sarankan begitu? Karena itu lebih menguntungkan. Jika kalian memulainya dengan membeli anakan, maka prosesnya akan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengembang biakannya. Namun jika kalian membeli indukan, maka akan lebih cepat proses pengembang biakannya. Dan untuk memilih indukan, kalian bisa langsung ke peternak entok yang ada di kalian. Pilihlah entok yang sudah pernah bertelur dan memiliki keturunan, karena itu sangat penting. Jika kalian sudah memilihnya, kalian tentukanlah tidak akan merasa rugi atau takut ternak entok kalian gagal. Poin-poin yang selanjutnya adalah pemberian pakan. Jika sudah membeli indukan entoknya, jangan dilepaskan terlebih dahulu. Namun alangkah baiknya jika dikurung terlebih dahulu entok tersebut selama 3-5 hari dalam kandang yang sudah disediakan. Dan jangan lupa memberi pakannya. Ini dilakukan agar indukan entok menyesuaikan diri di tempat barunya. Jika sudah 3-5 hari barulah bisa dilepaskan induk entok. Jangan lupa selalu memberi pakan. Pakan yang baik itu adalah dedak. Dalam pemberian dengan campuran lainnya seperti jagung dan sisa makanan. Setelah induk entok sudah tidak asing dengan tempat barunya, biasanya dalam waktu 1 minggu indukan entok sudah mulai melakukan proses kawin. Jika indukan sudah melakukan proses kawin, biasanya dalam waktu 2 minggu saja indukan betina sudah dibuahi oleh pejantan dan akan bertelur. Nah, untuk itu kandang yang sudah disediakan sebelumnya untuk tempat bertelur dan mengeram bisa diberikan alas tambahan seperti rumput kering ataupun jerami. Hal ini dilakukan agar telurnya tetap hangat di tempat tersebut. Setelah masa bertelur berakhir, kurang lebih 10-14 hari, bisa indukan betina sudah mulai mengerami telurnya. Nah, jika sudah memasuki masa mengeram, dari sinilah masa benar-benar beternak entok, karena harus lebih teliti agar telur-telur yang dieram oleh indukan dapat menetas semuanya. Biasanya masa pengeraman telur entok kurang lebih 25 hari. Dalam waktu 25 hari terhitung dari awal pengeraman, telur-telur yang dieram oleh indukan akan menetas. Nah, pada saat itu jangan langsung memindahkan anakan ke dalam kandang baterai, melainkan biarkan sampai semua telur tersebut menetas. Biasanya ditunggu selama 2 hari. Jika sudah menetas semuanya, barulah dipindahkan ke dalam kandang baterai atau kandang anakan. Poin yang selanjutnya adalah masa perawatan anakan. Jika sudah menetas semuanya, barulah dipindahkan indukan ke kandang baterai yang sudah dilengkapi dengan lampu 10 watt. Sebaiknya pindahkan anakan yang baru menetas tadi ke dalam kandang bersama indukannya, lalu biarkan pakan seperti dedak sudah dicampurkan dengan sedikit air. Hal ini dilakukan agar dedak tersebut larut dan mudah tergigit, agar anakan dapat dengan mudah mencernanya. Biarkan indukan selama 2 minggu bersama anaknya. Jika sudah 2 minggu, anakan juga sudah memiliki bulu, barulah bisa menyapihnya atau memisahkan dari induknya.
proses pemisahan dari induknya dilakukan bertujuan agar indukan entok bisa memproduksi lagi. Anakan yang sudah mulai berusia 2 minggu harus dirawat dengan benar dan jangan pernah telat memberikan makan agar pertumbuhannya stabil dan tidak. Selain itu, jangan lupa memberikan minuman yang sudah dicampurkan dengan vitamin untuk diberikan ke anakan entok. Vitamin ini bisa didapatkan di toko ternak terdekat. Selain itu, lampu yang diberikan harus selalu dihidupkan agar tetap merasa hangat. Poin yang selanjutnya adalah masa panen. Masa panen biasanya dalam waktu 4 bulan karena entok sudah memiliki berat sampai 3 kilo sampai 3,5 kilo per ekornya. Nah, pada saat ini sudah bisa memanennya. Namun jika ingin memanen telurnya bisa menunggu sampai entok berusia 5 bulan. Untuk pemasakan bisa dilakukan dengan cara menjualnya sendiri ke pasar ataupun bisa menjualnya ke peternak entok lainnya. Dan sebaiknya kalau ada beberapa petani yang memelihara entok bisa dipasarkan secara bersama melalui poktan atau koperasi kalau sudah tertutup. Banyak orang yang memang tidak menyukai daging entok sebab cenderung alot dan memiliki bau yang anyir. Entok atau mentok juga memiliki postur yang lebih tinggi dan lebih besar dari bebek, sehingga tentunya jumlah daging yang dihasilkan juga lebih banyak. Daging entok juga memiliki kandungan lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Inilah yang kemudian membatasi konsumen untuk menyantap daging entok ini. Tentunya mereka dengan beberapa jenis penyakit seperti kolesterol, darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsinya. Meskipun demikian, daging entok selain mengandung lemak, protein, dan kalori juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah sangat baik dikonsumsi bagi mereka yang menjalankan program diet atau mengalami anemia. Daging entok tidak secara umum dijual dan tersedia di semua restoran atau tempat makan. Tidak seperti daging ayam atau bebek yang dapat dengan mudah diperoleh. Untuk mendapatkan olahan mentok atau entok ini kadang kita harus berusaha payah mencarinya, sebab pengolahan yang tidak tepat akan bisa membuat tekstur dan rasa daging menjadi tidak nikmat. Namun, tentunya hal tersebut bukanlah alasan untuk tidak membudidayakan entok. Untuk poin yang selanjutnya adalah sanitasi lingkungan dan pengendalian penyakit. Meskipun entok cukup kebal dan tahan terhadap berbagai serangan penyakit, namun tentunya Anda tidak akan bisa mengabaikan pengendalian penyakit yang bisa saja mengancam dan menyebabkan kegagalan pada budidaya. Kunci dari penanganan dan penanggulangan penyakit adalah sanitasi kandang yang bersih, sebab kandang yang kotor dan jorok akan meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Dan yang selanjutnya adalah mempersiapkan agar entok bertelur. Untuk mempercepat proses entok bertelur, maka poin paling penting adalah dilakukan dengan pemberian makanan yang tepat. Pada tahap ini, entok membutuhkan banyak protein agar bisa menghasilkan telur yang banyak dan berkualitas. Berikan makanan yang mengandung protein tinggi seperti keong-keongan atau kalau bahasa saya di sini adalah bekicot. Kandungan protein yang tinggi dari pakan tambahan dari keong atau bekicot akan membantu entok agar bisa lebih dalam menghasilkan telur. Anda tentunya bisa dengan mudah mendapatkan keong dengan mudah di daerah persawahan. Selain makanan, faktor lingkungan juga sangat penting diperhatikan, sebab
Lingkungan yang tepat akan bisa memicu entok untuk bisa bertelur. Sebaiknya buat lingkungan senyaman mungkin dan jangan sampai entok merasa stres. Entok sangat menyukai lokasi di darat dan air, maka sebaiknya buatkan kolam di dalam kandang sehingga entok dapat bermain di kolam. Itu tadi beberapa tips yang tentunya patut Anda coba sendiri di rumah sebagai peluang usaha yang